Good day marketers, ketemu lagi dengan Edi Effendi sebagai fasilitator dari Mark Plus dalam acara Marketers Entrepreneur Talks. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang sering berada di dunia. Berarti dunia itu kan bulat ya, di mana-mana. Ya berarti adalah sebuah tamu dari sebuah perjalanan. Nah, acara ini didukung oleh Indonesia Marketing Association, yaitu IMA, dan juga Indonesia Council for Small Business, ICSB. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, buka dulu ya. Buka dulu ya, Pak. Tamu ini sekarang wanita. Memang banyak tamu-tamu yang wanita semua sih pada umumnya ya. Beda. Nah, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya bilang ini tamu yang mendunia, yang menjadi cikal bakal dari sebuah travel agent yang ada di Indonesia. Nah, cikal bakal itu dalam arti engine-nya. Jadi kadang-kadang dunia bisnis ini yang jarang diketahui oleh marketers, ini bisnis apa sebenarnya ya? Travel juga, teman travel. Biro perjalanan juga ya, boleh dibilang kan biro perjalanan, tapi mempunyai suatu rahasia yang besar. Nah, tamu kita sekarang adalah Ibu Aksa. Ibu Aksa ini telah menekuni dunia usaha di tourism ini udah panjang sekali ya, jatuh bangun, dan sekarang juga masanya jatuh lagi. Kalau bilang jatuh bangun ya jatuh. Nah, Ibu Aksa boleh ceritakan dulu dari mana Ibu Aksa? Perusahaan apa? Saya dari G2 Travel. Oh, G2-nya apa nih? G2-nya G2. G2 ya. Orang-orang udah G5, dia masih G2. G2 ya, G2. G2 Travel. Cuman kalau bener yang kata Pak Edi bilang tadi, kalau orang dengar G2 Travel, mungkin banyak kan nggak tahu siapa G2 Travel. Tapi kalau misalnya sebut nama-nama travel retail pada umumnya, biasanya kenal. Oh gitu ya. Jadi travel retail tuh yang kita lihat yang banyak di Indonesia yang besar-besar, itu seperti ABC, nama travel itu dia juga kenal. Jadi G2 itu boleh dibilang sebagai engine-nya ya? Iya, jadi kita positionnya, klien kita bukan retail klien langsung. Oh, jadi nggak ke jualannya nggak ke klien? Kita nggak jualan ke travel. Ibarat kalau kita bilang B2C ya, enggak ya? Iya, Business to customer enggak? Kita nggak jualan ke B2C, tapi kita hanya jual ke travel agent. Business to business? Business to business, B2B-nya aja. Jadi yang banyak mungkin dengar nama G2 Travel itu travel agent. Tapi consumer nggak gitu tahu. Mungkin mereka dengar atau ngelihat kalau mereka lagi jalan-jalan di tempat-tempat wisata. Oh, jadi kalau dia tiba di sana, dia bisa melihat dari mana ya? Kadang-kadang lihat dari sign, dari bus. Oh, busnya tertulis tuh. Ya. Jadi kadang-kadang juga kan kayak di restoran ada signage gitu, group by G2 Travel. Tapi sebenarnya dia belinya dari travel A gitu. Nah, kalau boleh dikatakan nama bisnis G2 Travel generenya ya operator kali. Dibilangnya iya betul. Operator kali. Jadi bilangnya apa tuh operator? Tour operator ya. Jadi travel agent, tourism business tuh ada juga travel agent. Travel agent terbagi juga banyak. Ada yang retail travel agent, ada yang insentif travel agent. Kalau G2 ini tour operator. Jadi dia mengoperate sebuah destination, juga ada hotel, juga ada tempat wisata, juga ada makan dan segalanya. Jadi dia yang operate semua. Jadi travel agent yang ada di Indonesia atau yang di dunia pada umumnya yang retail, dia membeli produknya ke G2 Travel. Iya, membeli produknya ke land operator biasanya. Land operator. Jadi tour operator itu dibilang juga land operator. Iya. Jadi tour operator sama juga land operator. Mungkin lebih cocok dengan land operator karena kita hanya handle landnya aja. Oke. Karena travel agent biasanya handle tiketnya dan lain-lain. Lalu waktu dia tiba di land yang memang sebagai destinasi itu mulai arrangement-nya full by the land operator. Oke. Dari hotel, tempat wisata, pembukingan, restoran, menu makanan, guide dan lain-lain gitu. Jadi kalau marketers lihat travel agent yang terkenal di sini yang menjual paket tour outbound ya kita bilang tour ke luar negeri. Nah, setelah dia sampai di luar negeri, contohnya di Roma, nah dia beli paket semua ke land operator yang boleh dikatakan ini adalah G2. G2 itu G ya, G ya. Itu artinya apa ya G-nya? G itu artinya apa global 2, global 3? Gitu aja. Gitu aja. Gitu jadi aja. It's a second generation. Oh, gitu. dibilangnya. Jadi a new one. New one ya. Jadi bilang gitu ya, nggak ada Stanford lah ya. Sekarang kan banyak kan bank yang dulunya namanya ini udah di Stanfordnya udah hilang. Artinya nggak ada. Misalnya bank udah
Ya, A aja, B aja, C aja. Iya. Jadi udah perpanjangan lagi udah nggak diartikan ada. lagi ya. Emang Oh, gitu seperti aja. itu Jitu aja ya. Iya. Jadi Jitu ini selama ini land operator. Udah berapa lama? Oke, Jitu ini di Indonesia kita berdiri dari tahun 2011. Oh, cukup lama lah ya. Iya, jadi udah 10 tahun ya. Iya. Tapi Eh, masih bayi lah. Hah? Masih bayi 10 tahun. Iya, masih Iya. bayi lah kalau 10 tahun. Tapi eh dia perjalanan 10 tahun cukup cepat perkembangannya karena kita is a new company with quite a long history gitu ya. Wah. Jadi Jadi banyak new company old people kali. Iya, Jadi old betul. people itu yang udah punya Betul. resourcesnya luar biasa ya. Jadi ini entrepreneur talks juga kali ini bagus. Ini kiat-kiatnya kalau kita membangun company yang baru 10 tahun, company boleh baru tapi orang-orangnya lama. Nah, itu yang membuat akselerasinya kayak Betul. mobil balap. gitu. Gitu ya. Gitu. Mantap set gitu. Jadi mereka ini udah belajar di company yang lama, udah lulus dibuka company baru begitu ya. Ya kurang lebih Nah begitu, itu Pak. jitunya. Nah itu salah satu. Ini kiatnya nih. Jadi marketers dapat kiat-kiatnya dari bisnis perusahaan baru. Jadi kalau bisnis mau maju, yaitu harus seperti itu ya. Company boleh baru, tapi orang-orangnya itu orang-orang yang sudah lama. Berarti bukan old fashion, tapi lama ini dia mengerti segalanya. Knowledgeable, ya. Nah terus kalau yang dijual sama Jitu tuh di daerah destination apa ya? Kira-kira destination itu kalau dalam bahasa travel itu tujuan itu tempatnya, tempat wisatanya gitu loh. Nah itu negara apa aja yang Oke, Jitu jual? kita Jitu Travel kita very strong for European destination. Jadi all part of Europe dari UK down sampai mau ke Kroasia, Rusia, Maroko. Jadi all European destination kita handle. Dan kita juga punya office di USA. Jadi 2 destination is Europe, all European, dan USA is our main destination. Jadi Europe office juga ada dong, punya office juga di Iya, Eropa dong. Betul, kita punya by today kita punya 53 network office around the world dan majority is in Europe memang. Dan kantor kita banyak, tapi memang kita bagi. Nggak semua kantor mengerjakan hal yang sama pasti. Iya dong, kalau yang sama buat apa? Betul, Ya, banyak-banyakin ya. Tapi kantor-kantor ini kita bagi kategorinya ada 2. Either dia service office atau dia market sales office. Oke. Sales office is the office yang memang membuat jaringan di negara-negara itu. Menjual lah, istilahnya menjual produknya membuat ya. partnership Iya, dengan menjual. para travel agent. Oke. Dan understanding the market, kebutuhan dari market itu. Karena yang dibutuhkan sama orang Indonesia beda sama kebutuhan orang yang di Taipei. Oh, jadi office-nya juga ada di Taipei juga ada? Di Taiwan ada, di Bangkok ada, di Hong Kong ada. Memang kita bikin regional. Jadi head office-nya di mana tuh? Head office, secara head office kita ada di Hong Kong. Di Hong Kong head Hong office. Kong, Di tapi- dunia itu head office-nya Hong Kong. Iya, Hong Kong. Oke. Tapi setiap area berbeda-beda juga gitu. Jadi seperti office kita di UK itu dia handle service dan sales office. Service office itu tujuannya mereka mencari harga, negotiate rate, dan dealing sama supplier-supplier yang dibutuhkan untuk market-market yang Berbeda-beda. Iya, jadi tugas dari para sales office ini adalah identify what the market needs gitu. Karena kalau misalnya bekerja sama, misalnya travel A bekerja sama dengan land operator siapa aja yang nggak punya office juga di Indonesia gitu mungkin ya. Jadi dia punya local agents di sana. Mungkin kalau dia harus ngomong 10 kalimat baru ngerti. Tapi kalau misalnya kita punya office di sini dengan orang-orang yang sudah cukup expert, mungkin baru ngomong 1 kalimat udah ngerti maunya ini, atau orang Indonesia sukanya makanannya kurang lebih seperti ini, atau taste makanannya nggak bisa setiap hari lokal sampai 1 minggu full gitu. Nah itu hal-hal yang kita tawarkan. Gitu. Waduh, kita udah masuk langsung ke insight-nya nih marketers gitu ya. Insight, Kedep jadi ya. apa yang dijual gitu bukan berupa harga, tapi dia menjual juga tingkah laku konsumen. Jadi dia tahu konsumen mana yang dia harus lakukan sebagaimana. Misalnya orang Indonesia ya mungkin kan nggak suka makanan bule misalnya diganti. Jadi dia tahu taste-nya dari makanan. Itu penting, hal-hal penting dalam
perjalanan wisata. Jadi nggak hanya di Indonesia, tadi Ibu Aksa bilang dia juga head office di Taiwan. Jadi company ini bukan hanya menjual land operator, land destination, tapi juga mengetahui keinginan dari wisatawan tersebut. Nah ini yang susah, wisatawan tuh kan perorangan. Ngurus satu orangnya setengah mati, apa ngurus 1.000 orang ya. Tapi dengan adanya G2, tadi dibilang, kita nggak usah lagi ngomong ke orang Perancis, ngomong ke orang Jerman, orang Indonesia sukanya apa loh. Tapi G2 ini yang sinkron di daratan Eropa, dia udah tahu orang Indonesia ini sukanya ini. Jadi dengan kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari, dia mengenal banget apa kebutuhan dari orang yang Indonesia lakukan. Nah ini masuk ke insight dari dia punya customer-nya. Jadi kalau kita jualan ya kita harus mengetahui customer. Iya. Yang ujung-ujungnya. Jadi gitu ini udah masuk ke insight customer. Jadi di atas penjualan tuh lebih atasnya lagi dia. Boleh kata dewa penjualan. Nah Iya, terus ya betul. kalau office-nya itu kan berdiri dari berbagai macam beragam bangsa ya. Kira-kira ada Betul. berapa orang ya office di dunia? Jumlah orang. Gitu. Gitu more than 1.000 1.000 orang ya. lebih. Kalau di Indonesia sendiri berapa orang? Di Indonesia kita kurang lebih 100 orang. Wah 100 orang itu bagus sekali ya. Jadi dengan ada boleh dikatakan G2 tuh investor asing dong. Ya, Ya bagus. Jadi membangun masyarakat Indonesia ada kerjaan semua ya. betul. Iya dong. Iya. betul. Jadi kan bagus ya. Itu nilai positifnya orang Indonesia dapat bekerja di dunia internasional. Dan kita lihat lagi bahwa G2 ini kan land operator. Ya land operator. Jadi yang dijual kebanyakan Eropa dan sekitarnya Dan dong, berarti Afrika USA, Utara ya betul. semuanya. Jadi market-market itu datang dari seluruh pelosok dunia kan? Betul. Jadi nggak cuman jadi kita punya service office. Service office mungkin saya ambil contoh kita punya office di Praha. Office di Praha ini dia akan membuat kontrak hotel, kontrak restoran, kontrak objek wisata, kontrak bus berdasarkan market needs di masing-masing negara yang punya sales office. Di Indonesia, di Taiwan, di Hong Kong, itu semua beda semua. Kalau Harganya? harga Apa tergantung beda layanan? beda layanan. Kayak restorannya pasti beda. Pasti Ya nggak beda. mungkin orang Indonesia makan restoran India kan enggak. Iya Ya, betul. jadi orang India makan orang India. Hotel gitu. pun beda Pak. Oh, Jadi beda. misalnya ada certain market yang mereka sukanya sama classical hotel. Oh, oke. Kalau kita kasih di market Indonesia, kadang-kadang nggak selalu cocok. oke. Ada certain group yang mungkin suka sama classic hotel, tapi Ada yang modern. generally lebih suka yang terang tanpa hantu gitu Iya. intinya. Kalau gelap tuh udik-udik serem. Serem biasanya. Oke. Jadi kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Jadi itu yang kita strong point-nya, kita punya local representative di masing-masing sales office dengan orang-orang yang expert gitu, yang sudah punya relation dengan customer-customer, which is travel agents, building relation yang supaya membuat segala sesuatu lebih mudah. Oh gitu ya. Gitu, ya. Jadi benar-benar insight-nya diketahui oleh G2 ya, karena pengalamannya. Kita boleh lihat 10 tahun lagi tapi on the deal-nya lama. Nah kita lihat lagi berapa banyak sebelum pandemik G2 mendatangkan turis. Nah turis itu kan G2 pegang market Indonesia, Singapura, Malaysia, boleh kata ASEAN lah ya. Ya. ASEAN, Asia, China. Asia sama China beda kali ya. China beda. Biar China, karena China itu membludak marketnya. Betul, betul. Nah jadi berapa sebelum pandemik sejak 10 tahun kan buka, berapa juta orang yang gitu jual. Jadi jual produknya Eropa kan, ke Eropa semua. Jadi kita sebelum pandemik Susah ngomongnya kayaknya susah, terlalu banyak, banyak ya. Pak, Banyak karena ya. sebenarnya Jadi kurang lebih gini, dari China-nya banyak lah, China, Iya, betul, Indonesia betul. ya. Kalau Indonesia aja berapa Indonesia? Orang Indonesia yang pergi ke Eropa yang dilayani oleh G2. ya karena gitu kita nggak cuman handle grup biasa, jadi kita handle series, semua tour series, jadi keberangkatan yang kayak banyak di Lebaran, di Christmas atau hari-hari Ya pokoknya maksudnya banyak bulan- deh ya. Iya, tour Iya, ini series. banyak ini mungkin dia nggak mau kasih tahu kita marketing supaya kita nggak ngiri Penasaran. ya. Karena Iya. ya penasaran, jadi bisa ada episode berikutnya. Ya jadi dengan banyak ini ya saya bilang banyak lah ya Iya, gitu ya. iya. Jadi pada waktu tamu Indonesia datang ya, bagaimana G2 kan bisa melihat ya tips and triknya. Turis Indonesia tuh berbeda dengan turis Singapura, China. Coba kasih apa sih yang membedakannya turis Indonesia sama turis China lah contohnya. Oke. Kalau turis Indonesia itu kita ngomong yang general ya Pak ya, maksudnya
selalu ada yang niche marketnya gitu. Tapi in general kayaknya kesukaannya agak mirip-mirip sebenarnya. Oh gitu. Dia suka biasanya kalau ke apa ya, ke hotel udah pasti maunya yang baru, yang terang, modern. Yang baru 3 tahun lah dibangun kali ya. Iya. Kalau yang 30 tahun dia takut. Ngeri juga, gitu kali ya. atau yang tua tapi masih renovated like 5 years Ya, gitu. oke. Lalu bus pasti pengennya yang baru, Yang ada baru. wifi, somehow ada certain market yang mereka nggak suka pakai wifi di mobil, nggak tahu kenapa. Iya. Tapi Indonesia tuh kayak jadi satu kebutuhan yang luar biasa gitu untuk Wifi ya. untuk Karena wifi dia di bus. berconnecting ria. Iya, Itu luar jadi biasa. update ya. Terus even tourist attraction-nya pun, kunjungan wisatanya tuh juga setnya beda gitu. Nggak selalu suka ke certain area yang mungkin disukai oleh wisatawan yang lain gitu, dari negara yang lain. Jadi terus yang pasti shopping suka banget sih. Oh gitu ya. Ya. Karena ini dilihat dari kegiatan yang terus berlangsung, Betul. udah jadi paradigma, oh turis Indonesia tuh seperti ini. Betul. Jadi kalau misalnya di travel agent ya, dia minta sesuatu hal yang berbeda, pasti ada konsultasinya dari gitu. Misalnya, oh ini beda loh. Ya, Ibaratnya gitu kan menanyakan lagi nggak? Oh ini nggak bisa loh gini-gini. Misalnya kayak saya nih kan, saya bawa orang bule ke restoran A dah. Saya bilang, minta cabenya banyak. Pasti kan gitu tanya, apa nggak salah dia Iya, makan cabai gitu loh. iya. Kan ini biasa nggak makan cabai Iya, loh. Nah iya, itu betul. bagaimana? Gitu udah langsung mengetahui nggak? Iya, biasanya makanya kita juga punya yang namanya account manager gitu. Setiap travel agency handle oleh account manager masing-masing yang kurang lebih juga mengetahui customer-customernya dari travel agent itu. Dan pastinya kalau ada permintaan yang kayaknya agak nggak biasa, pasti ditanya. Atau kita suka bilang nih, ini nggak mungkin loh, karena kalau dari sini ke sini jauh banget. Bisa sih, tapi kayak bakalan capek kalau orang Indonesia di tour begini kayak biasanya bisa kurang nyaman gitu. Nah, biasanya terjadi konsultasi, discussion, yang akhirnya mungkin travel agent itu juga akan diskusi lagi sama klien untuk menemukan poin yang paling nyaman untuk semuanya lah gitu. Nah, Gitu. iya, Jadi itu. expertnya travel agent itu apa berpaku pada gitu? Jadi travel agent ini nggak expert lah ya. Travel agent ini yang menjual retail produknya ke Indonesia. Betul. Dia nggak perlu expert, apa tanya ke Jitu udah langsung expert. Apa dia harus membutuhkan expertnya juga? Saya rasa sih semua travel agent punya general knowledge Oh, dan very expert on their clients, oke. tapi not on the land. Karena apalagi certain area suka regulation kan selalu berubah. Berubah Local ya. regulation. Apalagi nanti pandemi ini kan berubah ya. Betul, misalnya seperti tour di Rome atau di kota-kota tertentu, even flow dari turnya aja harus kadang-kadang dirubah. Misalnya maunya ke sini. Oh nggak bisa, sekarang ada permit harus berhenti di sini, lalu jalan. Karena peraturan tuh Selalu berubah. berubah dan itu fluid banget. Perlu gitu. update ya? Betul, kadang-kadang baru 2 minggu ada perubahan, jadi kita sesuaikan lagi. Jadi mungkin travel aja cuma bilang, oke, perlu perjalanan di Rome untuk city tour segini, nanti kita yang isinya kita atur. Kemana dulu nih supaya nggak muter-muter atau buang-buang waktu nantinya di sana. Kurang lebih Jadi begitu. travel agent secara global tuh bisnisnya memenuhi kebutuhan, keinginan dari si wisatawan tersebut ya. Karena semuanya sih lama ya. Namanya kan bisnis, katanya bisnis travel tuh bisnis yang berkepanjangan. Dalam bahasa Inggris sekarang sustainable ya apa gitu ya. Sustainable. Sustainable. Emang bener sih. Kita lihat Eiffel Tower dari dulu sampai sekarang ada terus. Ya sebelum saya lahir udah ada Eiffel Tower. Itu terus berkepanjangan, nggak pernah dirubuhin Eiffel Tower. Turis datang berbondong-bondong mengunjungi Eiffel Tower ya. Betul. Nah selama ini turisnya banyak kata Jitu. Nah pandemik ini kan datang. Betul. Nah bagaimana tuh keadaan pandemik? Turisme langsung mati duluan katanya. Nah gimana tuh melihat? Jitu kan kacamata global ya, nggak hanya Iya, betul. Indonesia. Nah gimana tuh dirasakan Jitu? Sebenarnya memang kan kalau dibilang pandemik, Indonesia kita paling terakhir ya. Wah, Ya hebat dong. ya. Oh, iya. Yang lain maksudnya udah tiarap rame. duluan. Iya, udah rame dari sebelum kita itu Udah cut dulu. Jadi kunjungan. karena kita global company, kita udah dengar dari other office. Jadi saya misalnya punya teman other GM di other office, mereka udah bilang negara yang iya, negara-negara yang lain itu udah bilang, aduh ini udah pasti
you're gonna cancel all the groups. Nah, Lu nggak, China lah, terutama China pasti iya dia tutup duluan. ya. Terus atau mungkin yang dari London office, mereka udah mulai punya prediksi earlier dari kita gitu. Nah, waktu kalau di Indonesia ini kan baru Maret ya. Kita pun starting work from home dari Maret baru, akhir Maret. Which is yang lain mah udah dari Januari akhir. Iya. Jadi waktu Maret itu pun saat itu kita di Office Indonesia kita masih merasa wah nanti Lebaran masih ada kemungkinan atau kehidupan mungkin gitu karena kita kan kita nggak tahu waktu itu apa yang akan terjadi. Tapi kalau dari direction dari head office bilang you don't need to dream about it gitu. Lu nggak usah panjang-panjang keep all those booking di sistem karena kayak nggak akan ada. Nah tapi kita kan waktu itu masih telat gitu, baru tahu. Iya. Jadi ya udah semenjak pandemi pasti karena wisatawan Indonesia pun tidak bisa ke Eropa karena border issue. Jadi ya sekarang semuanya idle ya, lebih ke planning, improving apa yang kita bisa improve, internal training untuk staff, internal training untuk travel agents. Ya kita buat hal-hal seperti itu dan coba mengembangkan future business planning. Oh jadi tetap bertahan selama pandemi ini ada kegiatan yang dilakukan untuk mengupdate knowledge lah istilahnya. Iya betul. Update knowledge dan semuanya cabang-cabang yang ada di dunia juga seperti itu. Semuanya begitu mengalami hal yang sama ya. Betul. Nah kalau kita lihat setelah pandemi ini forecastnya gimana sih? Nah, wah berat banget nih. Gimana nih ya? Dan gitu kan tourism market. Emang yang namanya bisnis tourism apa kita bilang bisnis pariwisata, industri pariwisata ini kan sekarang menjadi industri dunia. Memang dari dulu di Singapura itu udah jadi industri yang benar-benar dipelihara, Malaysia maupun Thailand. Nah kita kan baru hot-hotnya nih di Indonesia nih. Nah kalau gitu kan pandangannya udah global, dunia nih, karena gitu ini menjual seluruh dunia, nggak hanya satu negara. Nah gimana nih kira-kira pandemik ini? Selesai pandemik? Iya, ada lompatan yang luar biasa nggak nih? Pastinya sih, karena basically everyone need a leisure. Oke. Dan ini udah ditahan cukup lama gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi Pak Edi ngobrol-ngobrol sama siapa, pasti suka ngomong udah kangen gitu. Atau kadang-kadang kita lihat nih siapa post, kangen gue kesini, kangen gue pegang snow misalnya gitu kan. Jadi kebutuhan untuk leisure itu selalu ada. And ya traveling is always an education sebenarnya untuk semuanya gitu ya. Jadi something that we spend and we never wasted gitu. Ya kan dari travel kita belajar banyak gitu. Jadi itu diajarin tuh. Traveling itu kita nggak buang duit padahal kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Iya nggak bisa dibeli lagi. Iya nggak bisa dibeli lagi ya. Jadi memang kita prediksi ya setelah pandemi selesai mungkin style dari traveling bisa berubah gitu ya. Yang mungkin ya it can be anything gitu ya, tapi demand itu pasti akan ada dan orang kangen. Mungkin destination-nya berubah atau interest-nya berubah gitu, yang tadinya tergantung dari nanti regulation dari para negara-negara yang ada gitu. Kalau mungkin dulu seperti traveling bisa sampai 6-7 negara dalam waktu sekian hari, mungkin orang akan lebih ke satu negara mono atau dual country yang sebenarnya itu happening di mature market sebelumnya. Jadi mungkin market-market dari di luar Indonesia itu stylenya udah seperti itu sebelum pandemik gitu. Dan kayaknya akan mengarah ke situ gitu karena considering tentang border nantinya gitu ya. Nah, Jitu kan kebanyakan menjual produk Eropa ke dunia, ke orang China, ke wisatawan China, wisatawan Hong Kong, wisatawan Australia, wisatawan Thailand, wisatawan Taiwan, ya Vietnam, Indonesia. Kok Jitu nggak jual Indonesia ya? Ke Eropa gitu. Begitu bisa dilakukan ya. Jadi orang-orang kan punya cabangnya banyak di Eropa. Betul. Apakah dia kan kalau saya jadi pemerintah ya tolong dong Jitu jualin, kan kamu udah punya cabang, kamu udah expert di sana. Itu satu hal yang kita akan mulai dari FIT bisnis kita nanti Pak. FIT apa itu ya? FIT itu itu independen perorangan. Oh, perorangan. Karena Jitu ini kita land operator focusing on group saat ini. Hanya handling group dari tadi yang saya bilang series, corporate incentive,
halal tour, kita lakukan itu, tapi bukan perorangan yang hotel booking. Tapi kan jualnya kan dari Indonesia ke Eropa. Betul. Ya, tapi kan saya kan tanya, kok nggak jual orang Eropa datang ke Indonesia, Ya, ke nanti, Bali, ke Jogja, iya. nah itu. Nah, itu kita akan mulai dari FIT bisnis kita. Oh, Nanti dari bisnis perorangan dulu, dari wisatawan. online booking kita nantinya. Iya, wisatawan single, Betul. double, family, oh gitu. Iya, Mau nanti jualan. betul. Emang selama ini belum jualan? Kita belum jualan dan memang lagi Kenapa nggak jualan? Kan udah punya power padahal. Kalau dilihat dari head office, apa udah kelebihan order? Jadi nggak mau malas jual Indonesia. Bukan sih, tapi memang untuk Indonesia ini kita akan memulai dari yang perorangan itu. Gitu. Oke. Nanti once kita sekarang lagi mengerjakan itu dan doing all the contracting with the hotel locally di Indonesia. Oke. Yang nantinya itu akan dimarketingkan ke semua network office kita. Nanti jadi ya wisatawan dari Eropa, dari Jepang, dari China. Iya kan bisa jualan. Jadi iya. cross kita bilang tuh cross selling ya. Jadi Betul. yang Jitu punya kantor di Jepang, orang dia Jepang jualin bisa ke produk Indonesia. Jepang ke Iya. Indonesia. Kan Iya. itu kan opportunity-nya besar. Orang Jepang bisa jualan juga Indonesia ke Jepang. Itu Iya. opportunity-nya besar. Ya, betul sih. Memang itu adalah I think the end game gitu ya. Maunya semuanya dual gitu. Oh iya. Tapi kan semua bisnis kita harus fokus dulu kan. Oke. Kita harus punya backbone yang kuat dulu. Ini backbone-nya kita dulu yang grup Europe dan USA. Setelah itu memang itu udah sebelum pandemik pun udah di planning gitu. Indonesia dan lain-lain, tapi ya it takes Time. focus by focus gitu. Oh jadi, nah marketers apalagi bergerak di bidang tourism bisa hubungin Ibu Aksa. Jadi Ibu Aksa bisa membantu marketers yang di tourism bisnis untuk dijual produknya ke seluruh dunia. Jadi kalau kita bilang, kalau cerita mengenai logistik ini ekspor impor barang. Tapi ini ekspor impor manusia. Iya, manusia pergi ke sini, ke sana. Jadi dia udah punya channel. Jadi kalau marketers yang bergerak di tourism nggak perlu capek lagi untuk mengkontak luar, itu kita pergi sendiri, nggak perlu. Hanya dengan jitu dia udah tahu selera marketnya. Karena tadi dibilang sama Ibu Aksa, dia mengetahui keinginan dari wisatawan tersebut. Jadi wisatawan China, wisatawan Jepang, wisatawan Taiwan itu keinginannya berbeda-beda. Dan juga tadi dilihat punya head office di Amerika. Jadi dengan mengkontrak satu Ibu Aksa, semuanya terlaksana dengan baik. Jangan lupa nanti hubungin Ibu Aksa. Jadi bisnisnya beneran cuan lagi cuan. Iya, sebenarnya emang benar sih Pak Pedi bilang, karena misal kita punya kontrak hotel A ya, dan kita G2 namanya G2, jadi kita teknologi base juga gitu. Jadi once kita punya kontrak sama hotel A dan hotel A itu masuk ke sistem kita, kontrak itu bisa dipakai around the world gitu. Jadi gitu. Misalnya Edi punya hotel iya. punya di Bali, masuk ke kontraknya Iya. gitu. Itu akan bisa dipakai semua office kita. Nah, berapa menit tuh udah langsung, hitungan detik kali. Iya, Hitungan detik office udah bisa jual ya. Betul. Jadi office-nya dari G2 Travel tuh hidup terus. Maksudnya hidup, kalau di sini tutup, di sana buka. Kan office-nya di seluruh dunia. Iya, betul. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Ya pasti ada yang bangun terus. Ya di Jakarta tidur, di Amerika udah mulai Iya. pagi lagi. Jadi Iya. sistem tuh bekerja terus. Nah, itu salah satu bisnis tourism bisnis yang mungkin di Indonesia belum mencapai titik seperti G2. Ya makin satu negara lintas satu negara. Tapi kalau G2 tuh udah global. Ya global ini kita bisa mendapat bantuan, ya Indonesia bisa mendapat bantuan dari G2 untuk memasarkannya. Kalau dia nggak bisa pasar Indonesia, jangan dikasih kantornya di Indonesia. Suruh pulang semuanya ya. Jadi di Indonesia dia buka kantor 100 orang, lumayan juga ya. Biasanya sering buka kantor di Bali. Ada minat nggak di Bali tuh G2? Kalau udah misalnya jual Indonesia kan kita sudah punya representatif di sana. Oh, di Bali juga ada. Udah ada. Oh, di Indonesia juga banyak. Kita kan karena itu yang tadi untuk hotel booking itu Oh, kita udah sudah ada. punya orang di Bali. Oke. Resmi atau Resmi. cadangan? Resmi. Resmi. Terus kalau yang di kota-kota besar, Medan. Kita ada di Indonesia, jadi Jakarta is the main office, dan Jakarta itu kita handle nggak cuma Indonesia market. Jadi office di Jakarta, staff kita dibagi, ada yang handle Indonesia, Malaysia, dan Brunei market. Oh gitu. Tapi Oh ya jadi Malaysia pun di handle-nya di sini? Di sini. Di Malaysia nggak ada kantor? Di Malaysia kita ada sales representatif 5 orang, di Medan ada, di Surabaya ada, di Bali ada. Oh jadi Malaysia di-consider sebagai cabangnya Indonesia. Jadi dong? Jakarta Hebat dong. adalah regional office. Iya, jadi Betul. orang-orang kan biasa kalau buka di luar negeri, di Singapura jadi
yang harus berkuasa. Tapi ini orang di Indonesia yang berkuasa. Kalau Singapura ke Indonesia. Singapura, Indonesia. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura di-handle di Indonesia. Wah, itu hebat sekali ya. Jadi kalau kita biasanya kan Indonesia mesti lapor ke Singapura. Ini orang Singapura mesti lapor ke Indonesia. Orang Malaysia mesti lapor ke Indonesia. Nah itu salah satu kepercayaan, bisnis kepercayaan yang mahal itu. Jadi dia bilang kapabilitas, ya mungkin market Indonesia jauh lebih besar ya secara dengan mereka. Iya, betul. Memang market Indonesia very promising market buat tourism. The middle class is growing so much dan traveling itu udah menjadi kebutuhan kan. Gitu. Oh, jadi tourism market tuh never dies. Ya. Kalau kita lihat mati, ini mati sesaat, nanti hidup lagi. Mati suri. Ya, jadi kalau kita lihat dengan kiatnya Jitu 10 tahun ini udah mendunia lah istilahnya ya. Kira-kira untuk meningkatkan kinerja dari sisi tourism buat dunia tourism apa sih Ibu Aksa supaya bangkit maju semangat? Kira-kira apa tuh teknologi dari Ibu Aksa? Teknologi ya? Oh, teknologi itu menjadi super ya? Super. Karena walaupun kita work from home sekarang, dulu mungkin yang harus pakai server yang ada di kantor yang nggak mobile, nggak bisa dikerjakan kerjaan yang harusnya di kantor gitu. Tapi sekarang work from home pun nggak jadi masalah karena semua data pun bisa diakses dari manapun dan bisa platform kerja kita semuanya mobile base gitu. Nggak pada tidur tuh di rumah? Selama ada tas dan semuanya selesai ya udah beres ya. Wah, jadi nah disinilah momen dulu kita bilang kalau bekerja di rumah atau pada tidur lu, kita pada malas lu. Tapi kenyataan yang ada sekarang produktivitas juga bagus juga ya. Jadi nanti kantor nggak laku dong, perkantoran. Mungkin peruntukannya beda lagi. Peruntukannya beda lagi. Iya. Oke, kira-kira kita acara terakhir, kira-kira Ibu Aksa memberikan kepada marketis apa nih? Semangat untuk melakukan hal-hal yang terbaru. Iya, jangan berhenti untuk berinovasi yang pasti karena ya perubahan selalu ada, tapi kita harus selalu adapt gitu. Mungkin ya seperti kita juga tadinya hanya berfokus untuk grup, tapi ongoing, online dan lain-lain ya kita akan catch up ke situ. Jadi selalu mencoba hal yang baru aja. Selalu beradaptasi ya. Beradaptasi gitu. Ya, ini ada filosofi bunglon, berubah dimanapun berada kita harus sama. Oke, marketers, kita akhiri acara kita dengan Ibu Aksa. Kita mendapat suatu pelajaran yang luar biasa. Kita tahu bahwa travel agent itu banyak, tapi inilah engine-nya atau mesinnya, di mana dia menggerakkan semua perjalanan wisata yang ada di dunia. Ya, kalau masih kurang jelas, putar terus YouTube-nya supaya jelas ya kata-katanya. Ya, acara ini didukung oleh Indonesia Marketing Association, yaitu ITMA, dan juga Indonesia Council for Small Business, ICSB. Oke, saya Edi Effendi sebagai fasilitator dari MarkPlus. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Entrepreneur Talks yang lainnya. Bye-bye. Hai. Pakai dulu supaya afdol. Iya, kayak di berita-berita. Hai marketer, saya Aksa dari Jitu Travel. Ya, selama pandemi pasti bukan hal yang mudah untuk dihadapi, tapi yang pasti akan ada akhirnya. Jadi sebelum berakhir, jangan sampai berhenti gitu ya. Jadi sama seperti office saya, walaupun lagi pandemi gini, yang semuanya harus berhenti sebentar, tapi pasti selalu ada hal yang bisa kita jalani. Dan hal-hal itu yang akan menjadi bekal buat kita nantinya saat pandemi selesai. Jadi jangan berhenti dan selalu lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan hari ini. Bye. Hello marketers, jumpa lagi dengan saya Edi. Tetap semangat di dalam masa pandemik. Memang kita tahu susah keadaannya, tetaplah bersandar kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan kita jalan dan tetap berusaha. Jangan pernah menyerah, cari kegiatan-kegiatan yang sangat positif di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, terus maju sampai kita melintasi masa pandemi ini selesai. Apa yang ada sih sebenarnya di sana? Mari kita jalankan. Semangat.